Tangerang Selatan, Banten, Opini News TV mengabarkan, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024, Institut Teknologi Indonesia atau ITI menggelar sidang terbuka dalam rangka wisuda sarjana dan program profesi insinyur Institut Teknologi Indonesia semester ganjil, tahun akademik 2024-2025 angkatan ke-6, yang berjumlah 283 wisudawan mendapatkan gelar insinyur. Pada sidang terbuka Institut Teknologi Indonesia dalam rangka wisuda program profesi insinyur yang berlangsung di Graha Widya Bakti, KST B.J. Habibie BRIN Tangerang Selatan, sebanyak 242 wisudawan-wisudawati PPIT resmi dilantik oleh Persatuan Insinyur Indonesia, PI, yang diwakili oleh Sekjen PI Bapak Insinyur Bambang Guaritno MSc MPAIPU APECeng. Adapun sidang terbuka Institut Teknologi Indonesia dalam rangka wisuda sarjana dan program profesi insinyur Institut Teknologi Indonesia semester ganjil tahun akademik 2024-2025 ini dipimpin langsung oleh Bapak Dr. Insinyur Marzan Aziz Iskandar IPU ASEAN Eng selaku Rektor Institut Teknologi Indonesia. Dihadiri Dr. Insinyur Heru Dewanto MSc Eng IPU ACPAPECeng selaku Ketua Umum Yayasan Pengembangan Teknologi Indonesia, dan ratusan wisudawan insinyur antara lain, Putri Indonesia Berbakat 2022 Insinyur Angelia Rizky STMBAIPP dan Dr. Insinyur Mulyadi Irsan MT, PJ Bupati Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Pada semester genap tahun 2023-2024, jumlah lulusan sarjana sebanyak 335 orang, lulusan program akademik sarjana ini rata-rata meraih indeks prestasi kumulatif 3,40 dan lama studi rata-rata 4 tahun. Wisuda pada hari ini diikuti oleh wisudawan sarjana strata 1 dari Teknik Elektro 45 orang, Teknik Mesin 38 orang, Teknik Industri 55 orang, Teknik Kimia 62 orang, Informatika 26 orang, Teknik Sipil 34 orang, Arsitektur 28 orang, Perencanaan Wilayah dan Kota 9 orang, Teknologi Industri Pertanian 29 orang, dan Manajemen 9 orang. Dari wisudawan ini, 98 orang diantaranya merupakan lulusan terbaik dengan predikat cum laude. Predikat cum laude dengan IPK tertinggi 3,94 diraih oleh Ananda Putri Aulia Oktavianti A. NIM 12320000011 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Sebagai berikut. Nanti baru ini ya. Iya. Nanti menghadapi ini setelah lulus menjadi wisudawan. Kenalkan saya Jalia Rizky, saya salah satu wisudawati dari PSPTI tahun 2024, dan pasti senang sekali bisa menjadi salah satu wisudawati di sini. Banyak pengalaman dan juga pembelajaran yang luar biasa. Pasti dari insinyur itu adalah salah satu cita-cita saya dari kecil. Memang seperti kita ketahui ya, apalagi saya di industri pertambangan itu masih minoritas sekali peran perempuan sebagai insinyur di industri pertambangan, dan pada saat itu adalah salah satu pembuktian untuk saya juga bahwa masih banyak lagi perempuan di luar sana masih yang punya potensi yang sama seperti saya untuk bisa mengemban tugas ini, itu sebagai insinyur pertambangan, dan mengisi kekosongan juga kerjaan di luar sana untuk industri pertambangan dan juga industri lainnya. Pastinya untuk menghadapi tantangan global selanjutnya, kita harus bersama-sama membahu-bahu, juga kita bekerja bersama dengan generasi muda lainnya yang pasti juga telah menjadi insinyur, untuk bisa membangun infrastruktur Indonesia jauh lebih baik lagi dengan teknologi-teknologi yang pasti jauh lebih canggih dan juga sudah update setiap saatnya. Dan kita sebagai generasi muda pastinya harus bisa selalu update dan juga mengikuti perkembangan zaman dan juga teknologi, dan berkolaborasi bersama dengan senior-senior dari insinyur lainnya untuk bisa memajukan teknologi dan juga industri dari infrastruktur Indonesia. Bekal apa yang udah diterima dari ITI sejauh ini kan selama? Sejauh ini pastinya pengalaman di lapangan juga. Kita sudah banyak ketemu sama banyak sekali insinyur muda yang berpotensial dari berbagai macam daerah. Dan juga kita banyak relasi jadinya ya. Juga kita juga banyak pengalaman pembelajaran terkait insinyur, kode etik insinyur yang mungkin belum sempat kita dapatkan di perkuliahan sarjana teknik. Dan juga banyak sekali tentang keinsinyuran lainnya, studi keinsinyur lainnya yang memang berdasarkan dari pengalaman dari individu setiap insinyur lainnya. Untuk IT sendiri? Oke, harapan kedepannya untuk IT sendiri pastinya semoga IT dapat
terus berkembang sebagai kampus teknologi ternama juga terkemuka di Indonesia dan dapat banyak sekali menggait banyaknya mahasiswa-mahasiswi nanti sarjana teknik untuk dapat ikut berpartisipasi dan juga berkolaborasi menjadi lulusan insinyur yang terkemuka. Pak Rektor, yang pertama saya boleh izin mengucapkan terima kasih pada IDI yang sudah meloading saya mendapatkan ilmu, pengetahuan dan pengalaman. Seperti yang saya sampaikan tadi di sambutan mewakili kawan-kawan, jadi tantangan Indonesia ke depan tidak mudah. Kita ada tantangan megatrend, ya isu geopolitik, geoekonomi, perdagangan, perubahan iklim, teknologi, sebagainya. Ini yang akan mencambuk kita untuk berbuat. Jadi insinyur harus on the track. Jadi on track sesuai dengan core-nya, background-nya. Ini yang harus diasah, ini yang harus dibuat untuk bagaimana menyumbang terhadap kebutuhan pembangunan lokal, nasional, dan dunia. Nah, bila mana dari itu artinya insinyur belum diakui. Bagaimana insinyur itu akan kompeten kalau dari segi knowledge dia tidak mampu. Skill dia ini harus diasah. Seiring waktu, pengalaman dia akan mengasah. Yang terakhir, insinyur juga perlu attitude untuk menguatkan sosial kulturnya supaya dia bisa berkolaborasi dengan semua yang ada. Ini yang kita harapkan. Jadi insinyur itu harus profesional dan berkomitmen. Jadi mahasiswa lulusan hari ini, ya, para insinyur dan wisuda pada hari ini kan tepat tanggal 19 Oktober, yang satu hari sebelum pergantian kepemimpinan nasional, yang mana besok tanggal 20. Nah, kita tahu bahwa Presiden terpilih yang besok akan menjadi Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, sudah mencanangkan target pertumbuhan 8%. Nah, apa yang bisa dikerjakan untuk mencapai target 8%? Setelah 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi yang sudah membuat lompatan infrastruktur, maka tugas Pak Prabowo tentu saja menyelesaikan, kalau istilahnya infrastruktur ada backbone, ada fishbone-nya. Nah, fishbone-nya yang diselesaikan dan kemudian menggerakkan sektor-sektor produksi. Dalam hal ini hilirisasi, transisi energi, digitalisasi, dan industrialisasi. Karena itulah maka para insinyur yang lulus pada hari ini harus mampu menangkap peluang ini. Tugas barunya yaitu ikut membangun Indonesia, mendorong pertumbuhan mencapai 8% melalui mesin-mesin produksi yang tadi saya ucapkan. Termasuk persaingan negara-negara asing memang selalu terjadi di mana-pun, ya, dari sejak kapanpun. Nah, pada hari ini peluang kita untuk memenangi pertempuran atau persaingan dengan negara asing cukup besar, bahkan sangat besar, karena kita ada hari ini di antara negara ASEAN satu-satunya yang masuk ke kelompok G20. Nah, kemudian juga kalau kita bicara peluang lainnya, ada hari ini kita memiliki window yang disebut sebagai bonus demografi. Bonus demografi ini kan artinya kita memiliki angkatan kerja yang lebih banyak daripada angkatan yang dipakai. Nah, di antara angkatan kerja ini dimulai 136 juta. Nah, angkatan kerja kita ini adalah kekuatan kita, SDM kita. Namun demikian tantangannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas dari SDM kita. Nah, insinyur dan wisuda pada hari ini berusaha untuk menjawab tantangan itu untuk menghasilkan insinyur yang berkualitas untuk bisa memanfaatkan sepenuhnya bonus demografi sehingga ikut atau menjadi mesin-mesin penggerak ekonomi. Aset ini kan macam-macam. Ada aset human resources, ada aset finansial, ada aset kekayaan material kita, kekayaan alam kita. Tapi kalau kita bicara human resources, yang sampai juga aset-aset human resources kita tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk masyarakat sampai banyak untuk pengembangan perekonomian nasional. Oke. Angkatan ke-6. Ya, alhamdulillah ini angkatan ke-6 ini wisudawanya paling banyak nih. Oh, gitu Pak. Ya, 283 orang. Ya, yang lulus pada tahun ini dan masih meningkat lagi. Jadi yang sekarang sedang belajar meningkat lagi. Mudah-mudahan wisuda yang akan datang akan lebih banyak lagi. Jadi bersyukur ya bahwa IDI bisa memberikan kontribusinya di dalam meningkatkan jumlah insinyur di Indonesia yang memang masih kurang. Tadi sudah sampaikan ya, memang masih kurang, masih membutuhkan banyak. Dan
alhamdulillah juga bahwa para calon insinyur ini ya mempercayakan ya pendidikan profesi insinyur ini kepada ITI, lembaga pendidikan tinggi teknik yang memang cikal bakalnya itu dilahirkan dari rahim PI, ya, merupakan amanat dari Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi saya kira sudah tepat ya pilihan dari para calon insinyur ini untuk melanjutkan studi program profesinya di Institut Teknologi. Kan jumlahnya masih sangat kurang ya, dan kita mengharapkan amanat dari Undang-Undang Keinsinyuran ya, yang menyatakan bahwa setiap orang yang akan berpraktik sebagai insinyur, ya, insinyur apapun, dia harus melalui pendidikan program profesi insinyur. Itulah caranya supaya jumlah insinyur ini bisa meningkat. Dan ITI tentu saja terus berupaya ya untuk bisa juga meningkatkan kapasitas kita. Kompetensi dari para insinyur ini kita juga upayakan untuk terus meningkat, disertai dengan integritas, ya, etika, dan jumlahnya pun akan kita tingkatkan sehingga masing-masing perguruan tinggi nanti itu akan bisa juga meningkatkan jumlah lulusannya untuk memenuhi kebutuhan insinyur di Indonesia yang memang masih sangat tinggi. Harapan kita tentu saja adalah kita melahirkan para insinyur-insinyur ya. Nanti pada gilirannya mereka ini akan menjadi insinyur profesional. Nah, bagaimana mendayagunakan dari insinyur profesional ini? Tentu saja dibutuhkan kebijakan-kebijakan ya, di mana tenaga-tenaga terampil insinyur profesional ini mendapatkan prioritas, ya, mendapatkan kesempatan yang lebih baik daripada di masa lalu dalam mempraktekkan ya kompetensinya, keahliannya dalam bidang keinsinyuran itu, sehingga pendidikan yang mereka penuhi ya, program profesi insinyur ini tidak menjadi sia-sia. Jadi betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh bangsa negara ya, dimana misalnya proyek-proyek, kegiatan-kegiatan, program-program pembangunan itu diisi oleh para insinyur-insinyur profesional. Oke, terima kasih Bang Andia.